Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Orang apa? Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga Abdullah, MPD, beserta SKPP daring Bawaslu yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti sesi diskusi daring Bawaslu Kota Banjar dan Pangandaran dengan keadaan sangat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salam semoga telah dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kelancaran sesi diskusi SKPP daring Bawaslu ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Bismillahirrahmanirrahim. membuka diskusi oleh pimpinan Bawaslu Pangandaran pada Bapak Gaga SHI MPD, padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Leli Sohenti, Khatib Humas Provinsi Jawa Barat, selaku Kepala Sekolah SKPP dari. Yang saya hormati sahabat saya, pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Kang Irfan.
Yang saya hormati para staf dan moderator dari Sekretariatan Provinsi Jawa Barat dan Sekretariatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Yang saya banggakan para peserta SKPP daring, mungkin alhamdulillah ini sudah ada 58 peserta yang sudah bisa bergabung. Selamat bergabung, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin Ibu Pimpinan untuk memberikan sambutan. Yang pertama, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim secara virtual dalam acara diskusi SKPP secara online, dan mudah-mudahan para peserta semuanya bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini. Mudah-mudahan nanti lebih bisa berinteraksi. Yang kedua, tentunya saya atas nama Kepala Sekolah dalam hal ini sebagai tugas tambahan Kepala Sekolah SKPP Kabupaten Pangandaran, saya sendiri adalah bagian koordinator pengawasan hubungan antar lembaga. Mungkin tidak akan banyak yang bisa saya sampaikan demi efektivitasnya waktu. Sekali lagi harapan SKPP daring ini, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita bisa so much go on, kita bisa memanfaatkan, kita bisa belajar secara virtual. Artinya jarak ataupun tempat tidak menjadi permasalahan, tapi kita tetap semangat bagaimana merawat ataupun menjaga demokrasi khususnya di Kabupaten Pangandaran yang akan pilkada secara khusus di Jawa Barat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi para peserta SKPP daring bisa lebih hidup dan bisa lebih berinteraksi dalam diskusi online ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga SI MPD. Untuk selanjutnya, sambutan serta arahan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhendri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan adalah pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Yang pada kesempatan ini baru saya lihat ada Kang Gaga juga Kang Irfan ya. Mudah-mudahan nanti pimpinan Bawaslu yang lain bisa bergabung bersama-sama dengan kita dalam diskusi ini. Tentu yang saya cintai adalah kader pengawas partisipatif yang pada kesempatan ini sesungguhnya kita sedang menunggu 78 orang untuk bisa bergabung dalam diskusi ini. Karena Banjar punya 33 kader yang lolos untuk mengikuti pembelajaran, Pangandaran dengan 45. Jadi mestinya kita bisa berkumpul dengan 78 orang. Nah, mudah-mudahan dalam proses diskusi nanti, kalau ada teman-teman atau sahabat yang akan bergabung di dalamnya, masih bisa terkoordinasi dengan baik melalui Korwil juga Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Sahabat-sahabatku sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, bahwa selama ini Banjar dan Pangandaran itu dianggap oleh kabupaten kota lain yang gemuk, yang banyak orangnya, itu dianggap berarti juga kerja pengawasan, mendorong pengawasan partisipatifnya jauh lebih ringan dibandingkan misalnya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung,
ataupun kabupaten kota lain yang memang jumlah penduduknya besar. Tetapi dalam proses SKPP daring ini sesungguhnya itu tidak bisa menjadi ukuran sebab besar dan kecilnya jumlah kader pengawas partisipatif yang berhasil kita angkut akan kita lihat dalam proses selama SKPP daring ini. Tingkat pendaftar tertinggi belum tentu akan berkorelasi dengan tingkat kelulusan tertinggi. Oleh karena itu saya ingin menyemangati Banjar dan Pangandaran. Mari yakinkan sahabat-sahabat lain yang lolos untuk ikut diskusi daring dapat mengikutinya secara paripurna, lalu juga dapat menyelesaikan pembelajaran dengan ujian online yang nanti akan dilakukan di akhir. Kenapa ini penting? Sebab sekali lagi Banjar dan Pangandaran punya tantangan tersendiri untuk memastikan area kecil secara geografis bukan berarti pengawasannya menjadi jauh lebih ringan. Seringkali justru area yang kecil itu menyimpan potensi-potensi yang di luar dugaan kita. Oleh karena itu saya berharap kader pengawas partisipatif hari ini setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran daring akan purna juga terjun ke lapangan, ke masyarakat, mengimplementasikan ilmu tentang pengawasan partisipatif. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya diskusi daring ini untuk mempertajam pengetahuan yang telah diterima melalui audiovisual. Kenapa perlu ditajamkan? Sebab audiovisual itu yang dihadirkan banyak banget kan, videonya banyak, materinya penuh. Seringkali kita akan kesulitan untuk memahaminya lebih detail jika tidak disodorkan kasus-kasus konkret, terutama dengan dikaitkan dengan situasi di Banjar dan situasi di Pangandaran. Untuk itulah lalu diskusi daring ini dihadirkan dan menjadi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul, sekali lagi dengan pendekatan teks, dengan pendekatan realitas di lapangan, sehingga materi yang sudah disampaikan secara baik itu kemudian juga selaras dengan pembelajaran lapangan yang nanti dibagikan. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya dalam masa pandemi ini tantangan kita cukup besar, terutama Pangandaran yang memang punya pilkada di 2020. Banyak persoalan yang harus kita antisipasi, tantangannya juga besar. Kenapa? Karena ini situasi kedaruratan, situasi khusus, sehingga metode pencegahan, pengawasan, juga penindakan pelanggaran, bahkan penyelesaian sengketa, harus juga mengadaptasi situasi kekinian. Nah, kenapa saya bilang ini tantangan? Karena tantangan kita adalah yang namanya pengawas pemilu, apapun situasinya harus bisa melakukan kerja pengawasan terbaik. Bagi kader pengawas partisipatif, apapun situasinya, ketika sudah mendapatkan pembelajaran soal pengawasan partisipatif, maka sejatinya juga bisa melakukan pengawasan secara mandiri dalam proses yang berlangsung saat ini, tetapi tetap mengingat bahwa protokol kesehatan tetap menjadi yang utama untuk diperhatikan. Kenapa? Karena Bawaslu bisa bekerja dengan baik jika Bawaslu sehat, pengawas partisipatif bisa bekerja dengan baik jika pengawas partisipatif juga dalam keadaan sehat. Itu yang ingin saya sampaikan, 3 hal ini. Selamat mengikuti pembelajaran diskusi daring. Mudah-mudahan seluruh tanya yang ada selama ini akan menemukan jawabannya, tapi jika waktunya pendek dan tidak cukup, silahkan dipertajam dalam diskusi yang lebih dinamis di WA Group. Selamat berdiskusi, salam kenal buat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang Iwan. Baru kelihatan mukanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya teh? Iya sok bapak itu. Sok asup deh, asup.
Bawaslu Kota Banjar dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Baik, Bos, tolong pertanyaan selesai. Pertanyaan pertama dari Kabupaten Pangandaran. Ganjar Eka dari Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan baik, diulangi. Kenapa dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada selalu dibuat undang-undang PKPU dan Perbawaslu yang baru untuk setiap tahun penyelenggaraan? Kepada Bapak Iwan Yudiawan dari pimpinan Bawaslu Pangandaran, dimohon jawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan kita, Loli Suhenti, Sri Kandi Bawaslu Jabar, pimpinan kami di Bawaslu Kabupaten Kota, sekaligus panutan kami. Beliau satu-satunya pimpinan ataupun komisioner Bawaslu dari perempuan. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kita semua, khususnya bagi kaum perempuan yang ada di SKPP ini. Pak Gaga Abdillah Syihab, Kepsek, Kepala Sekolah SKPP yang saya hormati dan saya cintai. Kang Irfan, Wilujeng Enjing Kang Irfan, Ketua Bawaslu Kota Banjar yang saya hormati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian SKPP Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang sudah mengikuti dan masih istiqomah mengikuti sampai hari ini, karena saya dapat informasi ada beberapa orang juga yang mengundurkan diri ataupun tidak mengikuti sampai hari ini. Itu bagian dari pilihan mereka, dan ini saya sampaikan yang mengikuti sampai hari ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang konsisten dan ada kepedulian terhadap demokrasi di Indonesia, wabil khusus di Pangandaran dan di Kota Banjar. Apresiasi dari saya yang sangat tinggi buat sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan melalui media ini sahabat-sahabat sekalian bisa mengejawantahkan pikiran dan juga sikap idealisme sahabat-sahabat sekalian, satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan sebuah demokrasi yang utuh di Indonesia, wabil khusus di Pangandaran dan di Banjar. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjawab dan nanti bisa menambahkan Pak Gaga Abdillah Syihab sebagai kepala sekolah di SKPP ini. Kawan tadi pertanyaan? Hah? Bentar. Ganjar Eka yang ingin saya tanyakan terkait regulasi pemilu dan pilkada, apakah dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu harus selalu dibuat undang-undang?
PKPU, dan Perbawaslu yang baru untuk setiap tahun penyelenggaraannya. Oke, saya akan mencoba menjawab, mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan orang pemuas. Terkait dengan hal itu, sebenarnya kondisional. Dalam arti bisa iya dan bisa tidak. Bisa iya kalau memang regulasi itu sudah tidak relevan, karena setiap selesai baik pilkada ataupun pemilihan, kita selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kalau pengawas, khususnya di pengawas, kita mengevaluasi, memberikan sebuah laporan akhir hasil pengawasan, berikut evaluasi di dalamnya, sebuah rekomendasi yang menjadi sebuah kendala dalam proses pengawasan tersebut. Seperti contohnya 2015 dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, kaitan dengan salah satu contoh kaitan dengan pasal money politik. Di situ dilarang tapi tidak ada sanksi, dan itu menjadi sebuah kendala kami dalam proses pengawasan. Maka dalam laporan akhir kami rekomendasikan bagaimana caranya undang-undang itu bisa dilakukan perubahan, dan alhamdulillah hari ini sudah dirubah ke Undang-Undang 10 tahun 2016. Di situ jelas ada perubahan cukup signifikan, khususnya kaitan dengan money politik, bahwa baik yang memberi ataupun yang menerima ada sanksi jelas, ada sanksi pidananya. Itu salah satu. Jadi itu kondisional, tergantung pada relevansi pemilihan ataupun pemilu yang akan dilaksanakan dari yang sebelumnya. Tentunya ada sebuah evaluasi, baik Perbawaslu, PKPU ataupun undang-undangnya sendiri. Itu mungkin sepintas jawaban dari pertanyaan Saudara Ganjar Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Pangandaran, Bapak Iwan, bahwa perubahan peraturan itu sifatnya kondisional. Bisa jadi ketika aturan itu sudah tidak relevan, mungkin itu harus dibuat aturan yang terbaru. Nah, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari sahabat Arif Hidayat dari peserta SKPP Daring Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan bagaimana masalah keamanan pelapor atau saksi terhadap pelanggaran pemilu atau pilkada jika bahkan pelapor dari rakyat biasa. Banyak yang tidak berani melapor karena takut ada ancaman. Nah, kepada Bapak Irfan Saifur Rahman dimohon untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih. Berbicara keamanan bagi pelapor. Sebetulnya ketika berbicara kaidah jelas lah ya. Qulil namun walaupun kaidahnya demikian, tetap rasa was-was, rasa takut itu akan muncul ketika seseorang berhadapan dengan orang yang dianggap oleh dia itu orang penting, orang besar, dan juga lain-lain. Desain pemilihan umum sebetulnya di Indonesia boleh dikatakan sudah sangat ideal. Mulai dari desain kelembagaan yang memisahkan antara lembaga pelaksana dan juga lembaga pengawasan, hingga struktural vertikal kelembagaan. Itu sudah didesain sedemikian rupa.
Namun ada satu hal yang memang harus dipikirkan oleh seluruhnya, khususnya pemangku kebijakan, terkait perlindungan bagi pelapor dan juga saksi. Bagaimanapun rasa takut itu akan muncul ketika misalkan tidak ada lembaga yang berani menjamin. Bawaslu di sana mempunyai sedikit solusi saja, paling hanya memberikan edukasi, kemudian memberikan semangat moral dengan konsep kaidah fikih tadi, supaya masyarakat itu mau dan berani untuk menyampaikan segala sesuatunya walaupun hal tersebut pahit. Demikian. Selanjutnya, Bawaslu Kota Kabupaten di Jawa Barat, juga Provinsi Jawa Barat, sudah mengajukan beberapa item terkait usulan dimasukkannya lembaga ataupun hal-hal yang bisa menjamin untuk melindungi para pelapor dan juga saksi nantinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih pada Bapak Irfan Saifur Rahman dari pimpinan Bawaslu Kota Banjar. Untuk selanjutnya masih dari Pangandaran, pertanyaan dari Andi Rahmania, karena memang pertanyaannya hampir sama dengan dari peserta dari Kota Banjar, Saudari Sherika Widya Wahyuni. Mungkin bisa di mic juga ya pertanyaannya, sekaligus nanti menghemat waktu untuk bisa menjawabnya. Dalam situasi pandemi COVID-19, adakah pengaruh dan dampak yang akan terjadi terhadap pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti? Lalu, apa langkah pemerintah khususnya KPU atau Bawaslu dalam menjamin atau mengatasi pemilu yang aman, sehat, dan kondusif, mengingat penularan virus yang sangat rentan pada saat orang-orang berkerumun? Sedangkan pada hakikatnya pada saat proses atau pelaksanaan pemilu tentunya akan melibatkan sekelompok orang yang cukup banyak. Nah, mungkin sama pertanyaannya dengan Saudari Sherika, peserta dari Kota Banjar. Dalam menyikapi situasi saat ini di Indonesia, bagaimana dampak pilkada yang akan diselenggarakan pada akhir tahun dan seberapa efektivitas penyelenggaraan pilkada pada saat ini berkaitan dengan dampak dan efektivitas. Kembali ke Bapak Iwan, dimohon untuk bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Kalau tidak bisa gimana? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus dari Andi Rahmania. Awal lagi Andi Rahmania teh. Dalam situasi pandemi COVID-19, adakah pengaruh dan dampak yang akan terjadi terhadap pemilu yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020? Lalu apa langkah pemerintah khususnya KPU atau Bawaslu dalam menjamin atau mengatasi pemilu yang aman, sehat, dan kondusif? Oke, terima kasih Kang Andi. Di mana sih Kang Andi teh? Pangandaran. Kang Andi, ini sudah dilakukan beberapa tahapan terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Ditanya apakah ada dampak? Tentu pasti ada dampak. Dampaknya sangat banyak sesungguhnya. Makanya dari kemarin, semenjak ditunda pilkada ini,
Tuh, lalu. Semenjak ditunda pada bulan Maret kalau nggak salah melalui SE KPU 179, dan itu menjadi sebuah pembicaraan yang ataupun bahasan yang cukup intens di semua kalangan terkait dengan penundaan itu sendiri dan tindak lanjut dari penyelenggaraan pilkada itu. Nah, pertama sudah dilakukan rapat dengan pendapat. Sudah beberapa kali, kalau nggak salah 3-4 kali dilakukan rapat dengan pendapat terkait dengan dilanjut dan tidaknya di tahun 2020 pilkada serentak ini. Dan waktu kemarin bulan Mei kalau nggak salah terakhir RDP terakhir dan disepakati oleh semua pihak dalam hal ini Komisi 2, KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Kemendagri, juga DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suaranya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan syarat protokol kesehatan baik itu pemilih ataupun penyelenggara dilakukan dan harus berkoordinasi dengan gugus tugas. Ya. Dan hari ini kami sedang mencoba berkoordinasi dengan semua pihak, terutama baik pemerintah ataupun yang lainnya, bagaimana proses pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini bisa dilaksanakan, tentunya protokol kesehatannya juga bisa ditempuh. Konsekuensinya ada anggaran yang harus dibebankan baik oleh Pemda setempat tambahan anggaran ataupun oleh pusat. Gitu ya. Nah, kaitan dengan mengatasi pemilu yang aman, sehat, dan kondusif mengingat penularan virus. Oke. Dan ada skenario dalam proses pungut hitung juga. Jadi nanti kita masih nunggu PKPU-nya, PKPU tahapan juga PKPU tahapan lanjutan tahapan, PKPU teknis pungut hitung juga, karena ada beberapa tahapan yang cukup bukan penting, tapi berisiko tinggi kaitan dengan kerumunan penularan virus itu sendiri. Pertama, dalam tahapan kampanye. Yang kedua, dalam tahapan pungut hitung. Makanya hari ini KPU sedang mencoba membuat skenario bagaimana protokol kesehatan itu bisa ditempuh. Tentunya termasuk tidak terjadi kerumunan, gitu ya. Baik dalam kampanye ataupun dalam pungut hitung. Tapi kemarin sudah disepakati bahwa dalam proses pungut hitung per TPS maksimal itu 500 pemilih, gitu ya. Sedangkan dalam Undang-Undang 10/16 kalau nggak salah sampai 800 orang per TPS. Nah, ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya kerumunan, maka KPU membuat skenario datang ke TPS-nya dibagi per jam per waktu itu berapa orang, terus setelah ini selesai masuk lagi yang lainnya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat aja dulu PKPU-nya, PKPU tahapan pungut hitungnya. Juga dalam kampanye. Kalau Kemendagri sendiri memberikan saran bahwa dalam proses kampanye itu tidak dilakukan kampanye akbar. Terus ya KPU sekarang sedang menggodok apakah mekanisme KPU itu ada rapat umum ataupun tidak, ataupun melalui daring,
virtual atau seperti apa, ya kita tunggu aja nanti PKPU-nya. Dan insya Allah lanjutan pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni ini. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya tadi yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Pangandaran, Bapak Iwan Yudiawan. Beranjak ke pertanyaan keempat, masih dari Kabupaten Pangandaran, Saudari Shirley Chandra. Dalam pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, hal apa saja yang dilakukan Bawaslu dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi? Dimohon untuk Bapak Abdullah Syihab untuk bisa memberikan jawaban. Pertanyaan itu. Ya. Jadi saya akan coba jawab. Ini menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Saudari Shirley Chandra. Ya. Dalam pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, hal apa saja yang dilakukan Bawaslu dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi. Tentunya salah satu bagian ataupun komponen tugas Bawaslu itu ada 3 poin yang paling mendasar. Pertama adalah pencegahan, gitu ya, pengawasan dan penindakan serta penyelesaian sengketa proses. Nah, itu mungkin bagian komponen penting tugas Bawaslu, bagaimana kita bekerja di Bawaslu ini betul-betul bisa optimal. Artinya hal apa saja, kalau berbicara tentang hal apa saja, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Pertama mungkin Bawaslu ini bukan algojo, ya. Bawaslu ini tidak bisa menghukum langsung ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya, baik itu sifatnya temuan ataupun laporan. Namun tetap kita mengedukasi masyarakat lewat sosialisasi bagaimana mereka betul-betul paham, ya, terkait dengan regulasi. Banyak sekali masyarakat ataupun peserta pemilu, bahkan tim kampanye, yang tidak mengetahui regulasi pilkada, pemilu ataupun pemilihan itu sendiri. Tentunya kita tidak ingin menyalahkan mereka ketika mereka betul-betul tidak paham. Nah, makanya kata kuncinya adalah sosialisasi partisipatif ke seluruh lapisan masyarakat, itu yang terus digembor-gemborkan, terus kita membuat skema bagaimana agar regulasi terkait dengan pengawasan pelanggaran ini betul-betul masif ke lapisan masyarakat. Nah, kalaupun misalkan itu sudah dilakukan, maka tentunya masyarakat pun akan paham. Jadi jangan salahkan misalkan misalkan masyarakat melanggar, yang mungkin penyelenggara pemilu kurang optimal. Itu catatan kita terkadang, karena hasil daripada temuan ataupun laporan ketika kita proses, mereka tidak tahu, gitu kan. Salah satu contoh misalkan ada di Pangandaran ASN, gitu kan, beberapa ketika misalkan mereka itu disumpah dan sudah berjanji betul-betul tidak akan berpihak menguntungkan, ya, harus mengedepankan kepentingan negara daripada kelompok dan pribadi itu sendiri. Tapi di sisi lain mereka ternyata ada yang ikut men-share, ya,
lewat media sosial, dan kita tegur mereka, ya tidak tahu katanya, kirain itu tidak ketika mendukung salah satu pasangan calon, walaupun itu sifatnya media sosial, itu ternyata setelah kita proses klarifikasi, kirain itu bukan pelanggaran, mungkin salah satunya, ya. Nah, kita pun coba lakukan pencegahan lewat apa? Tadi sosialisasi partisipatif. Yang kedua, kita sering bersurat menghimbau, ya, khususnya di Pangandaran ini kan kita bagaimana mewujudkan demokrasi yang betul-betul yang berintegritas. Ini bagian tugas daripada kita, ya. Jadi secara secara formal emang Bawaslu yang mempunyai kewajiban, ya. Tapi secara hakikatnya masyarakat ini perlu mengawal demokrasi, dalam hal ini mungkin SKPP. Ya, ada misalkan yang melaporkan terkait dengan bansos, kita selalu menghimbau, ya, apapun yang dilaporkan ataupun yang menjadi informasi awal, kita tetap tindak lanjuti, ya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi? Kalaupun misalkan tadi takut melaporkan, silahkan dijadikan informasi awal, ya. Banyak yang menjadikan informasi awal ini yang kita tindak lanjuti, ya. Misalkan nge-share misalkan sebuah video ataupun foto dan lain sebagainya, ya kita akan telusuri, ya. Nah, kalaupun misalkan masyarakat agak kurang berani, ya, terkait dengan dugaan pelanggaran untuk dilaporkan kepada kita. Paling tidak itu kalaupun ada dugaan pelanggaran. Ya, cara berpartisipasi yang paling ringan itu, ya kita betul-betul ya mengatakan tidak terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti money politik, gitu kan. Terus misalkan manipulasi data. Paling tidak kita datang ke ke TPS untuk memilih, itu bagian dari partisipasi kita. Ataupun misalkan paling rendahnya itu kita ngasih tahu kalaupun misalkan di daerah kita ada yang belum masuk data pemilih tetap, itu bagian yang paling ringan untuk masyarakat berpartisipasi. Kalaupun yang kaitan dengan dugaan pelanggaran tadi, ya saya contohkan, ya melaporkan segera, gitu kan. Kita di negara hukum, kita hidup di negara yang mempunyai perlindungan hukum, gitu kan. Makanya tidak perlu takutlah untuk melaporkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membuka ruang diskusi. Terima kasih, ya, Neng Shirley Chandra. Terima kasih diucapkan pada pimpinan Bawaslu Pangandaran, Bapak Gaga Abdullah Shihab. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya, masih dari peserta SKPP Pangandaran, Rira Risanti. Dalam situasi pandemi seperti ini, apa langkah antisipasi dan strategi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam Pilkada 2020? Dan bagaimana sikap tindakan yang dilakukan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu apabila terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan pemerintah terhadap program pemerintah yang dijadikan alat politik? Kepada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Jenal Mutakin, dimohon untuk bisa menyampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya untuk menjawab pertanyaan ini yang punya hak itu ini adalah karena pada saat ini Pangandaran itu sedang melaksanakan pemilu pada bupati, dan kebetulan ada insuk juga bantuan saya akan bergaya mengenai yang mendekati abuse of power. Jadi begini, untuk sebagai pengawas pemilu
maka tentunya pertama yang bisa dilakukan adalah pimpinan sesuai dengan tugas kewenangan Bawaslu Undang-Undang Nomor 7 bahwa Bawaslu itu mempunyai kewenangan untuk melakukan itu yang pertama. Tentunya untuk pencegahan kami bagi Bawaslu tentunya akan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan ketika tahapan pemilu misalkan itu oleh salah satu. Karena sudah jelas aturan mengenai Iya, iya. Ayo. Canda. Mohon izin tidak keluar suaranya. Di luarnya lagi hujan. Belum masuk Halo, suaranya. halo, ada nggak? Ya, ada. Ada. Siap masuk, Pak. Ya akan kami tunjukkan. Walaupun sudah jelas ada aturannya mengenai larangan seperti salah satunya bantuan sosial, tapi pasal tersebut itu belum memenuhi unsur pelanggaran. Jadi apa yang disebut pelanggaran di sana itu adalah apabila sudah tahapan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu pada saat ini itu melakukan pencegahan. Kita melakukan pencegahan dengan cara bersurat pada misalnya pemerintahan supaya tidak melakukan atau memanfaatkan apa itu yang dinamakan bantuan untuk mungkin jawaban dari kami itu nanti bisa ditambahkan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan kita saling melengkapi dalam yang Ya, baik. Diucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Jainal Mutakin SH. Pertanyaan selanjutnya sekarang dari peserta SKPP Kota Banjar, Saudara Muhammad Bakir. Ya, masih berkaitan dengan bagaimana menghilangkan politisasi birokrasi dalam pilkada dan pemilu bagi peserta incumbent. Kepada Bapak Jainal Mutakin, dimohon untuk bisa menyampaikan jawaban pertanyaan tersebut. Unmute. Belum keluar, Pak, suaranya. Bisa diulangi, Pak? Halo, masuk sekarang? Siap, masuk. Mohon izin pada pimpinan Bawaslu Provinsi, nanti Bapak Ketua Bawaslu Kota Banjar, Ketua Bawaslu Pangandaran, Kang Iwan, juga sahabat kami satu korbit, saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada salah satu peserta SKPP dari Kota Banjar.
tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Yang utama dan paling utama itu adalah pencegahan. Pencegahan itu dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan pemilu ataupun pemilu kada, baik itu di lingkungan pemerintah ataupun kepada peserta incumbent itu sendiri, untuk supaya tidak melakukan politisasi birokrasi di lingkungan pemerintahan incumbent. Yang pertama itu kita harus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10, di mana di sana sudah jelas mengenai larangan dalam pemilu untuk mengikut sertakan dari mulai pejabat pengadilan, TNI, Polri, ASN, kepala desa, sampai kepada perangkat desa untuk tidak diikut sertakan dalam kampanye tersebut. Itu sudah jelas aturannya. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN, di mana ASN itu harus tidak memihak salah satu calon partai politik. Jadi di sana sudah jelas juga sanksi mengenai sanksinya. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, mana di sana diatur mengenai larangan kepala desa itu adalah ada tahapan pengawasan. Pada tahapan pengawasan itu harus benar-benar kita itu melaksanakan pengawasan, baik di lingkungan masyarakat apabila ada misalkan salah satu yang melanggar, itu kita langsung bawa ke Bawaslu untuk apakah ini merupakan suatu pelanggaran atau bukan pelanggaran, nanti dilakukan suatu tindakan. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Jenal Mutakin, SH. Ke pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Hajar, dari peserta SKPP Kota Banjar. Apa yang harus kita lakukan selaku SKPP ketika menemukan kecurangan dalam pemilu dan pilkada? Mohon izin pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga, dimohon untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, saudara. Ini sudah menjurus bagaimana langkah-langkah ataupun apa yang harus dilakukan oleh SKPP nantinya ketika misalkan lebih spesifik kalau menemukan kecurangan dalam pemilu. Jadi begini. Tentunya SKPP ini dari berbagai basic ya organisasi tentunya. Kenapa misalkan SKPP ini yang lebih diutamakan adalah yang mereka yang memiliki latar belakang organisasi.
Karena setidaknya mereka mempunyai konsep bagaimana cara berorganisasi, terus bagaimana mereka bisa membaur di elemen-elemen mereka ataupun kelompok-kelompok mereka. Tentunya lewat mahasiswa ini ataupun misalkan organisasi, tentunya ini akan sangat masif gitu ya. Karena sekali lagi kader SKPP ini yang notabene adalah mereka yang berorganisasi ataupun kelompok mahasiswa ataupun kelompok yang lainnya mempunyai peran yang sangat strategis. Pertama, mereka bisa menjadi pemantau. Yang kedua, mereka bisa menjadi pelapor. Yang ketiga, mereka bisa di sisi lain yang mempunyai kewenangan untuk memilih. Nah, sebetulnya ini adalah posisi-posisi penting itu adalah bagaimana ketika mereka menemukan terhadap kecurangan, tentunya kita sudah berikan, kita sudah memanage bagaimana regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana kaitannya ketika mereka menemukan kecurangan dalam pemilu ataupun pilkada. Maka ada format-formatnya. Tadi seperti awal misalkan bisa dijadikan informasi awal, di Badan Ad Hoc ada Panwascam, ada PPL dan PTPS, kalaupun enggak misalkan datang ke kantor Bawaslu. Atau misalkan via WA ataupun bisa telepon langsung dengan melampirkan dokumen-dokumen bukti terkait adanya kecurangan, ya, misalkan foto, video dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu caranya. Kalaupun misalkan ingin melapor ya bisa ke Panwascam ya di tingkat kecamatannya juga silakan untuk laporan. Jadi peran pentingnya itu. Jadi kalaupun ada kecurangan jangan dibiarkan, karena semakin dibiarkan maka itu akan menjadi sebuah sesuatu hal yang lumrah. Jadi ketika misalkan ada sesuatu yang dianggap salah, orang baik gitu kan tidak menegurnya, maka orang yang berbuat kecurangan itu yang merasa dianggap benar gitu kan. Maka ketika ada kecurangan, paling tidak sikap kita adalah mencegahnya. Kalaupun misalkan sudah dicegah ternyata tidak dihiraukan, maka silakan untuk dilaporkan. Jadi sekali lagi ketika ada kecurangan, mohon jangan dibiarkan begitu saja. Paling tidak adalah kita mencegahnya. Bagaimana kita tahu itu ada merupakan pelanggaran ataupun kecurangan? Tentunya kader SKPP ini harus memahami regulasi. Tidak semua regulasi yang harus kita pahami, tapi paling tidak tahapan-tahapan yang mana yang kaitannya rentan, misalkan ya di tahapan misalkan pencalonan apa sih biasanya yang muncul yang menjadi kerawanan, misalkan apakah ijazahnya misalkan palsu. Ya, terus misalkan di tahapan kampanye misalkan ada black campaign gitu kan, ada money politik gitu kan, atau di pemungutan suara ternyata KPPS-nya, PTPS-nya itu tidak netral, pernah menjadi pengurus parpol ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu regulasi tersebut harus paham. Jadi cara bertindak kita apa yang kita pahami terhadap regulasi tersebut. Itu kira-kiranya mungkin yang bisa saya jelaskan sedikitnya. Terima kasih. Tambah sedikit. Baik, diucapkan terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga. Tambah sedikit boleh nggak? Siap, pimpinan siap. Sebenarnya tadi sudah cukup jelas apa yang dijelaskan ataupun dijawab oleh Pak Gaga. Ini hanya sedikit saja bahwa salah satu fungsi SKPP ataupun Bawaslu itu sendiri melakukan sebuah pencegahan.
Tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, proses pencegahan ini salah satunya kita memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan regulasi yang ada dalam proses pilkada, khususnya pilkada yang akan dilaksanakan hari ini, khususnya di Pangandaran. Nah, karena dengan konsep keadilan, apakah bisa dikatakan adil ketika masyarakat ya, yang tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah, gitu ya. Terus kita temukan bahwa masyarakat tersebut melanggar, padahal dia tidak tahu apa-apa. Makanya salah satu upaya kami dalam proses sosialisasi regulasi, pengawasan partisipatif, dan termasuk salah satunya SKPP, ini untuk mentransfer kaitan dengan mekanisme pemilihan dalam proses pilkada tahun 2020. Jadi mohon kiranya sahabat-sahabat sekalian bisa menyampaikan apa yang sudah kami sampaikan beberapa bulan belakang, satu bulan ke belakang. Tentunya banyak ilmu yang sahabat dapatkan, dan kami harap sahabat-sahabat sekalian bisa menularkan virus-virus pengawasan terhadap masyarakat ataupun keluarga, minimal keluarga di sekelilingnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Iwan. Nampaknya sahabat-sahabat sudah tidak sabar lagi ya untuk bisa bertanya langsung kepada pimpinan Bawaslu, baik dari Provinsi Jawa Barat, dari Kabupaten Pangandaran maupun Kota Banjar. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas atau penasaran, kami juga memberikan kesempatan bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada pimpinan. Ini ada pertanyaan dari Saudara Dadan Ramdhani dalam chat, sudah penuh sekali ya pertanyaan kawan-kawan, sangat antusias sekali, luar biasa. Dari Dadan Ramdhani, Kabupaten Pangandaran, dalam kondisi pandemi seperti ini, sejauh mana kontribusi Bawaslu untuk memastikan dan menjamin hak suara dari pemilih yang penyandang disabilitas? Bagaimana Bawaslu memastikan hak suara pemilih penyandang disabilitas? Mohon izin pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Irfan Saifur Rahman, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Banyak banget chat yang apa namanya itu yang masuk dari berbagai macam pertanyaan, termasuk juga pertanyaan politik, ada juga apa solusi mengaktifkan kinerja di era new normal dan lain-lain. Berbicara bagaimana menjamin apa tadi pemilih disabilitas dan lain-lain, saya akan jawab satu persatu saja lah ya, biar apa namanya itu nanti juga tentunya ditambahkan oleh Pak Ziramutarkin atau Pak Gaba dan lain-lain. Sekarang ini ada yang dinamakan daftar pemilih berkelanjutan yang sedang dilakukan oleh KPU, di mana itu juga bagian daripada poin bagaimana Bawaslu bisa menjamin bahwasanya seluruh pemilik hak suara itu bisa menyampaikan aspirasinya. Bahkan seluruh masyarakat itu bagaimana caranya masyarakat bisa terdaftar
menjadi pemilih nantinya. Banyak hal-hal yang tentunya kami lakukan dengan komisioner yang pimpinan yang lain, koordinasi dengan KPU, kemudian Stapilduk, dan lain-lain. Nah, berbicara bagaimana cara memfasilitasi, apa tadi pertanyaannya Pak Jajang, moderator? Coba ditampilkan. Sudah, sambil menunggu menampilkan, saya menjawab yang ada di sini dulu dari Deden Abdul Aziz. Masyarakat mulai terbiasa dengan politik uang, bahkan sudah menjadi pragmatisme bagi masyarakat, dan mungkin juga sebagian menjadikan momentum mencari pemasukan dalam pemilu. Dan pilkada dengan istilah yang paling gede yang dipilih. Masyarakat beranggapan pemilu dan pilkada hanya seremoni dalam transaksi jabatan para calon dewan atau pimpinan. Bagaimana upaya kita Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut? Yang pertama, meningkatkan psikologi masyarakat untuk tidak memberi dan menerima uang tersebut. Dengan cara apa? Pendidikan politik serta sosialisasi politik. Di antaranya, SKPP menjadi bagian garda terdepan nantinya, bagaimana caranya bisa menjadi virus ataupun bisa menjadi orang yang bersama-sama dengan pengawas pemilu melakukan edukasi terhadap masyarakat. Sejatinya, pengawas pemilu itu bukan hanya Bawaslu saja. Ada dua, pengawas formal dan juga pengawas non-formal. Berbicara pengawas formal, Bawaslu sampai dengan jajaran tingkat bawah. Berbicara pengawas non-formal, itu masyarakat, seluruh masyarakat. Karena pemilu ini, pilkada ini bukan hanya milik penyelenggara saja, tapi juga milik seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sejatinya karena kita yang akan memilih siapa sih figur orang yang akan menjadi pemimpin kita. Siapa sih orang yang akan menjadi wakil kita ke depan. Tentunya masyarakat juga harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, bukan pemilih yang transaksional. Seperti halnya Bawaslu Kota Banjar, kendati tidak ada pemilu kada, Bawaslu tetap melakukan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat. Ada yang namanya Sabah Sakola atau safari Bawaslu ke sekolah-sekolah. Dengan tujuan apa? Menanamkan nilai-nilai demokrasi terhadap calon pemilih pemula nantinya. Ini akan menjadi hal yang lama tentunya. Sebab pendidikan politik itu tidak bisa instan. Sekarang dikasih wawasan, sekarang dikasih pengetahuan, kemudian nanti langsung menyerap, tidak juga seperti itu. Yang minimalnya kita sesuai dengan kaidah fikihnya itu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ketika kita hanya bisa mengambil sebagian, jangan lantas kita tinggalkan bagian yang lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian juga berbicara terkait tadi ada politisasi birokrasi dan lain-lain. Tentunya ada aturan-aturan yang lain dalam undang-undang itu. Ada juga materi hukum lainnya, seperti halnya edaran Menpan RB dan juga ASN. Ada beberapa item larangan yang boleh dilakukan oleh ASN dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Nah, apakah misalkan sekarang ASN ketika di satu tempat dia datang kemudian dia tidak tahu bahwa di tempat tersebut sedang berkampanye, apakah langsung bisa langsung divonis dia ikut serta terlibat dalam kampanye? Tidak juga seperti itu. Yang tidak boleh itu menunjukkan
baik sikap ataupun perbuatan ataupun apapun itu yang ada keberpihakan kepada salah satu orang ataupun orang lain. Nah, kemudian ada juga pertanyaan tadi saya baca itu, bagaimana ketika money politik itu dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam tim kampanye, misalkan. Apakah bebas? Karena di dalam undang-undangnya hanya hanya dilakukan peserta kampanye saja. Yang perlu dipahami, dikatakan peserta kampanye itu ketika orang ada dalam suatu perkumpulan atau si calon datang kemudian memberikan arahan-arahan supaya mendukung dan lain-lain, kemudian dia pulang, selanjutnya datang orang. Ini loh nanti pilih yang tadi ya. Nah, orang tersebut misalkan dia tidak terdaftar di kampanye, apakah bisa terjerat? Bisa. Sejatinya kampanye itu apa sih? Di mana orang menyampaikan visi misi, mengarahkan ke salah satu pasangan calon dan lain-lain, itu adalah kampanye. Jadi tidak harus melulu kampanye itu yang sifatnya seremoni dan lain-lain, tidak. Ya mungkin nanti silakan Pak Zainal, Pak Gaga, Pak Iwan untuk menambahkan. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Irfan Saifur Rahman. Selanjutnya mungkin dikasih kesempatan bagi kawan-kawan untuk bisa berbicara langsung. Dan mohon maaf apabila pertanyaannya tidak kami akomodir secara keseluruhan, karena kan sangat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk via chat Zoom. Selanjutnya silakan. Tadi yang sudah request dari peserta Kota Banjar, Saudara Sahabat Budi Nugraha, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kalau misalkan kita langsung saja ya ke apa yang saya akan bicarakan, sebenarnya ini apa yang menjadi kegelisahan hati dalam kepala ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari buku manajemen kepemiluan, itu kan ada 3 perspektif dalam pemilihan. Pemilihan secara pragmatisme, pemilihan secara emosional, dan pemilihan secara kognitif rasional. Di mana cita-cita bangsa ini ya agar masyarakat itu mampu memilih secara kognitif rasional. Cuman hari ini di Indonesia ukurannya bisa mencoblos saja, bisa memilih saja itu sudah luar biasa. Meskipun itu secara pragmatisme atau emosional ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita korelasikan dengan demokrasi yang dimana menurut Abraham Lincoln, dia mantan presiden Amerika yang ke-16 lewat pidatonya mengatakan bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, segala sesuatu kebijakan itu harus pro terhadap rakyat. Pertanyaannya, berbicara tentang demokrasi ini kan berkaitan dengan hukum, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita ambil sampel dalam ranah pendidikan. Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah sejahtera dalam ranah pendidikan? Kan kalau misalkan kita tinjau secara realitas di lapangan kan kita masih belum sejahtera masyarakat dalam ranah-ranah itu. Artinya ya wajar masyarakat ketika memilih doang juga meskipun pragmatis ataupun emosional. Nah, pertanyaannya coba jelaskan Bawaslu bagaimana Bawaslu dalam menangani persoalan tersebut, dan kemudian bagaimana caranya Bawaslu ini bisa meyakinkan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat itu mampu bisa memilih secara kognitif rasional kan gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat bila taufiqil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Saudara Sahabat Budi berkaitan dengan bagaimana peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilih yang kognitif rasional.
Nah, mungkin untuk pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga Abdullah Syihab, dimohon untuk bisa memberikan jawabannya. Mohon izin pimpinan Bapak Gaga. Oke. Terima kasih Saudara Budi Nugraha dari Banjar. Sebetulnya banyak pertanyaan chat-chat yang mungkin nanti boleh diatur oleh moderator mana yang kiranya kalaupun bisa ditampung semuanya silahkan untuk bisa dijawab, diatur saja. Nah, ini yang pertanyaan yang langsung secara online terkait dengan bagaimana menyadarkan pemilih gitu ya, secara kognitif yang logis seperti itu ya. Nah, betul. Ya, kaitan dengan apa namanya, pertama penyelenggara negara ini betul-betul diuji terkait dengan trust-nya ya, kepercayaan di masyarakat itu sendiri. Jadi adanya KPU dan Bawaslu, sebetulnya Bawaslu lebih berperan penting kaitan dengan endingnya, hasil pengawasannya seperti apa. Karena yang bisa apa namanya meniup peluit ini pelanggaran ataupun tidak, ini Bawaslu tentunya ya. Nah, jadi sebetulnya lebih dominan bagaimana apa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, tentunya pemilih yang betul-betul rasional ataupun yang tadi kognitif dan lain sebagainya ini perlu dibangun ya. Jadi kalau kaitan idealnya gitu ya, pertama mereka pasangan calon ataupun siapa yang ingin dipilih betul-betul bisa memaparkan visi dan misinya. Namun sekali lagi di Indonesia ini sangat majemuk, kompleks sekali terkait suku budaya gitu ya, dan kebudayaannya juga sangat variatif sekali. Tentunya mungkin inilah tugas kita bersama-sama bagaimana membangun kesadaran berdemokrasi yang mempunyai nilai integritas. Ketika mereka memilih seseorang, memilih calon, ya, betul-betul diyakini bahwasannya pemimpin ini mampu mengejawantahkan apa yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya. Nah, makanya bagaimana paradigma ketika misalkan menggeser money politik ini adalah rewardnya adalah ketika Anda memilih betul-betul yang berpihak terhadap rakyat, betul-betul mampu mensenjatakan rakyat, itulah rewardnya, bukan hanya misalkan ya buying vote ya, jadi satu suara diberi 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Itu terjadi misalkan di tiap tahapan pemilu ataupun dalam setiap akhir ataupun hajat pilkada ataupun misalkan pemilu itu tidak dipungkiri itu mesti terjadi gitu ya. Nah, jadi maka tugas kita adalah mengedukasi mereka agar betul-betul seperti saya sebutkan tadi, jangan pernah kita misalkan menerima apapun dari calon terkait dengan money politik dan lain sebagainya, karena yaitu akan berdampak betul-betul merugikan kita semua gitu kan. Intinya kalau ada penerima saya yakin tidak akan ada money politik ya. Adanya transaksi pemberi dan penerima ini adalah satu-satunya yang mungkin kita harus tolak kayak gitu ya. Nah, itu mungkin kesadaran itu mungkin harus betul-betul bisa
disalurkan bagaimana agar betul-betul pemilih rasional ini ada. Karena saya tidak mungkiri pemilih yang rasional itu kan masih banyak. Cuman di kalangan menengah ke bawah ini masih pada ya yang ikut saja. Terkadang saya ikut si A, si B. Ada yang bertanya saya harus milih siapa sih antara A dan B dan lain sebagainya. Ada yang karena apa? Karena mungkin pengetahuannya kurang terkait dengan calon pemimpin. Makanya yang betul-betul yang tadi yang pemilih yang kognitif, yang rasional itu salah satunya ya kita betul-betul mampu mengawal mereka bagaimana mengedukasi mereka terkait menentukan calon pemimpin. Kira-kira seperti itu mungkin. Kalau mudah-mudahan bisa mengena apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum sebentar. Assalamualaikum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar ya Kang Jejang, Kang Irfan, Kang Genal, juga sahabat-sahabat. Kang Irfan, mohon maaf saya izin pamit karena halo. Siap pimpinan. Saya izin pamit karena harus mengikuti Zoom meeting dengan Jabar terkait dengan hasil kemarin dengan Kemendagri. Untuk itu dengan berat hati saya harus tidak ikut sampai tuntas. Mungkin diwakili sama Pak Gaga karena komisionernya cuma 2 hari ini di Pangandaran, yang satu lagi untuk PAW belum ada. Itu mungkin tetap semangat sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Izin pamit, Kang Irfan, Kang Jenal, Allahumma fiqil al-mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan yang disampaikan oleh Pak Gaga. Apa yang disampaikan oleh Pak Gaga itu udah luar biasa jelas. Sedikit saja. Sebetulnya negeri ini butuh teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan ya seperti Budi Nugraha dan lain-lain semuanya. Tentunya yang terlibat di dalam sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Kenapa? Karena memberikan suatu edukasi pendidikan politik terhadap masyarakat itu yang notabene sekian puluh tahun berjalan, demokrasi di Indonesia seperti ini, kemudian kita berupaya bagaimana caranya bisa menghasilkan demokrasi yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya bukan bukan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tadi sempat saya singgung terkait pengawasan itu bukan hanya Bawaslu saja, tapi juga seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Banjar ataupun di Kabupaten Pangandaran. Nah, kehadiran sahabat-sahabat SKPP ini yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat seluruh yang ada di Banjar dan Pangandaran. Bagaimana caranya nanti bareng-bareng dengan Bawaslu melakukan suatu strategi ataupun kiat-kiat ataupun formulasi bagaimana caranya bisa mengedukasi ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa sadar. Masyarakat itu bisa menjadi pemilih yang rasional tentunya. Nah, itu tugas kita bareng-bareng sebetulnya. Tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga. Dengan sekian ratus ribu orang, dengan sekian ratus atau sekian juta pemilih, instan, langsung mengerti semuanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik, itu rasanya tidak mungkin. Namun tadi, ketika kita bisa mengambil sebagian, jangan kita tinggalkan bagian yang lain.
ma la yudraku kulluh la tudraku kulluh. Ambil sebagian. Nanti pasca SKPP daring ini mudah-mudahan pandemi akan segera usai. Tentunya Bawaslu baik Kota Banjar ataupun Kabupaten Pangandaran sangat terbuka. Kita melakukan diskusi karena orang tidak akan bisa hebat ataupun Bawaslu itu tidak akan ada apa-apanya tanpa supporting dari seluruh masyarakat yang ada. Khususnya kader-kader pengawasan partisipatif yang saya lihat di chat itu pertanyaannya yang sangat luar biasa sebetulnya. Kami memiliki keyakinan kolaborasi antara Bawaslu dengan SKPP. Ya ini tugas ataupun tujuan daripada Bawaslu mengadakan sekolah kader pengawasan partisipatif ini agar menjadi embrio manusia yang sadar dan peduli akan pentingnya demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Irfan. Selanjutnya ada informasi juga untuk kawan-kawan yang tadi bertanya serta pertanyaannya dibacakan oleh kami moderator. Diinformasikan juga ada kenang-kenangan itu berupa buku baik dari Kabupaten Pangandaran maupun dari Kota Banjar. Silakan untuk nanti teknisnya mungkin ada pengumuman juga secara langsung di masing-masing grup baik kabupaten kota, Kota Banjar maupun Pangandaran. Begitu, mungkin sudah tidak sabar lagi kawan-kawan sangat antri ya. Selanjutnya dari giliran Pangandaran nih ada udah absen dari Sasa Saraswati. Sasa Saraswati. Peserta SKPP Kabupaten Pangandaran. Sudah on? Iya. Silakan ajukan pertanyaannya. Ya, Saraswati. Lab. Ganti aja ya. Ada masuk. Silakan bisa mulai sekarang. Ini sarua. Ayo make wifi we. Hah? Nya ieu ge sarua. Ngelek. Ayeuna mana? Ayeuna jeung tadi teh. Iya. Ganti ya. Baik. Mungkin terkendala oleh jaringan atau apa. Kita ganti aja. Masih dari Pangandaran. Lili Hasanuddin dari Kabupaten Pangandaran. Peserta dari Kabupaten Pangandaran. Silakan bisa di-unmute suaranya. Ya, gimana, Kang? Silakan bisa bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi sudah absen. Ya bisa langsung. Tolong gambarnya bisa dibuka kameranya. Lili Hasanuddin. Halo. Ya. Langsung ganti saja ya.
Masih dari Kabupaten Pangandaran, Agus Wahyu Pangandaran. Agus Wahyu. Silakan untuk bisa bertanya langsung pada pimpinan Bawaslu Kota Banjar maupun Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Baik, untuk menunggu ya, ini ada pertanyaan dari chat Zoom dari saudari Nenden Heti Banjar. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman pemilu kemarin bagi para perantau yang berada di luar kota yang tidak bisa pulang kampung saat pemilu dan tidak sempat untuk mengurus POM A ke KPU, tetapi tetap ingin menyalurkan hak pilihnya, walaupun hanya bisa memilih untuk presiden, ini bagaimana regulasi yang melindungi hak pilih para perantau tersebut, karena EKTP juga tetap tidak ditolak oleh panitia TPS di tempat domisili. Dimohon untuk pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga, bagaimana regulasi tentang pengurusan POM A berkaitan dengan melindungi hak pilih para perantau. Oke. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menarik terkait dokumen kepengurusan terkait dengan pemilih. Tentunya akurasi data pemilih ini menjadi concern kita, bagaimana di sana banyak sekali pemilih-pemilih yang tidak tercover ya. Pertama mungkin pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Ada juga yang mantan TNI Polri, itu juga pemilih pemula juga. Jadi kalau TNI Polri mereka tidak mempunyai hak pilih. Nah, yang menjadi fenomena di Pangandaran terkadang kaitan dengan teknis pemilihan adalah kita dengan KPU mendorong bagaimana di Dukcapil ini agar melakukan pendataan ulang terkait para pemilih, terutama pemilih pemula, gitu ya. Jadi kalau di pemilu 2019 kemarin, alhamdulillah di tiap kecamatan ada langsung. Jadi mereka yang baru perekaman dan belum mempunyai EKTP bisa dicetak langsung pada hari H pemungutan suara. Nah, tentunya mungkin terkait dengan konteks pemilu dengan pilkada berbeda, gitu ya. Bagaimana misalkan perantau yang tidak bisa berada di domisilinya, misalkan orang Banjar atau Pangandaran sedang di luar daerah, misalkan di perkotaan ataupun misalkan sedang belajar, misalkan untuk kuliah, kalau di pemilu masih bisa, ya. Jadi ada model B2 KWK, gitu, B2 dan lain sebagainya, DPTB, format DPTB, gitu kan. DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Jadi asalkan dia sudah tercatat dan mempunyai EKTP, tentunya kalau sudah mempunyai EKTP, mesti ini masuk pada DPT. Nah, DPT ini prosesnya cukup lumayan, gitu kan, di beberapa tahapan. Dari kapan mulainya pendataan DPT, itu sampai dengan akhir, dari awal sampai akhir. Maka ada daftar pemilih berkelanjutan, gitu kan. Bagaimana sampai nanti pemungutan suara pun kita masih terus melakukan penelitian terkait pemutahiran data. Nah, kalaupun di pemilu kemarin itu asalkan ada surat keterangan bahwasannya pertama dia adalah penduduk
Pangandaran misalkan, dan dia bisa nggak mencoblos di Kota Bandung? Bisa, tapi misalkan berbeda apa yang bisa dicoblos. Untuk misalkan capres cawapres bisa saja, gitu kan. Terus DPD bisa karena satu dapil ya. Untuk DPRD kabupaten kota provinsi mungkin tidak akan bisa. Nah, kalaupun di pilkada itu tidak ada yang seperti itu. Jadi kalaupun memilih ya harus di Pangandaran, ya, tidak mengurus dokumen. Kalaupun misalkan perantau, ya tidak mau tidak, karena ini sifatnya itu hanya regional, hanya Pangandaran saja, tidak nasional, ya mereka harus harus pulang dulu untuk mencoblos. Kalau pemilu masih bisa, gitu kan, tapi dibatasi surat suaranya, tidak semuanya, gitu, karena regulasinya tidak mengatur. Kalaupun berada di mana saja, maka 5 kertas surat suara harus harus bisa mencoblos semuanya, tidak. Nah, di dalam PKPU tahun 2020 pun ya itu diatur seperti itu, ya. Jadi istilah DPTB itu jadi sekarang menjadi DPK, daftar pemilih khusus, gitu. Jadi daftar pemilih khusus itu mereka yang mungkin yang belum tercover, dia punya EKTP tapi belum belum termuat dalam DPT. Nah, cara mengurusnya itu tinggal datang saja ke desa. Nah, kalau ke desa ada di sana PPS, PPL, ya. Tinggal saya misalkan apakah sudah termuat belum dalam DPT, gitu kan? Nah, karena sekarang itu lagi tahapan bagaimana daftar pemilih ini dari 2019, gitu kan, terus digabung dengan pemilih yang sekarang yang mungkin di 2020 ada yang meninggal, ada yang pemilih pemula, ada yang ganda, gitu kan. Nah, ini sedang dilakukan. Nanti ada coklit, gitu kan, ada coklit nanti sekitar bulan akhir Juni lah, kira-kira seperti itu. Ya mungkin simpel sih, tinggal datang ke desa, gitu kan, untuk diurus. Yang jelas kalau perantau harus balik dulu untuk pilkada, tidak bisa memilih di luar daerah Pangandaran. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bapak Gaga. Oh, ya. Menambahkan saja sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Gaga sangat luar biasa, hanya juga yang perlu dipahami oleh peserta SKPP bahwasanya mengurus surat pindah ataupun form A5 untuk DPTB itu harus perlu dipahami paling lambat itu 30 hari sebelum masa pemilihan. Itu paling lambat loh ya. Jangan sampai nanti datang terlambat ya pasti ditolak. Kan seperti itu. Karena regulasinya yang mengatur memang demikian. Karena emang kalau berbicara masyarakat plus 62 ini unik kadang-kadang gitu. Ketika suruh mengurus kewajiban itu agak sulit. Tapi kalau berbicara hak, nuntut terus lah, itu biasanya seperti itu. Jadi yang perlu dipahami, untuk DPTB itu 30 hari maksimal, paling lambat untuk mendaftarkan DPTB. Nah nanti yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB masuknya di DPK. Tentunya hanya memilih satu saja, karena sesuai dengan dapilnya. Seperti itu ya, terima kasih. Itu aja Pak Gaga, nambah sedikit aja untuk durasi waktu. Ya, terima kasih Pak Ketua, luar biasa, mantap. Sudah bisa melengkapi. Terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kota Banjar. Saya yakin kawan-kawan masih penasaran, tapi karena berhubung waktu kita dibatasi waktu, mungkin untuk selanjutnya kawan-kawan juga bisa diskusi secara langsung ataupun datang ke kantor Bawaslu baik Pangandaran maupun Kota Banjar untuk bisa berdiskusi secara langsung. Karena saya yakin kawan-kawan di sini masih banyak yang penasaran gitu, karena pertanyaan-pertanyaannya masih banyak yang mengantri.
Untuk selanjutnya, closing statement dari pimpinan Bawaslu Kota Banjar kepada Bapak Irfan Saifur Rahman, kepadanya disilahkan. Terima kasih. Sebetulnya ini sangat menarik tentunya untuk terus sering kita lakukan. Bawaslu Kota Banjar terbuka kepada seluruh kader SKPP untuk kita sharing. Sedikit saja ya, dalam closing statement ini ada dua hal yang saya tekankan. Dan di awal pernah saya sampaikan, qulil haq wa in kana muron. Katakan kebenaran itu walaupun terasa sangat pahit. Kemudian setelah lagi ma la yudraku kulluh la tudraku kulluh. Ketika kita bisa mengambil sebagian, maka jangan tinggalkan sebagian yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk seluruh kader SKPP Kota Banjar dan juga SKPP Pangandaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih pada pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Irfan. Selanjutnya, pesan-pesan sekaligus penutup akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kota Banjar, Bapak Jenal Mutakin. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghormati Ibu Lili Suhenti Esos Ketua Bawaslu Kota Banjar, Bapak Irfan. Ketua Bawaslu Pangandaran, Bapak Iwan. Sahabat kami, kebetulan satu kodim, Bapak Jaga. Alhamdulillah, sama kita ucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini telah terlaksana diskusi daring dari SKPP. Bagaimana telah dijelaskan, kewajiban untuk melaksanakan pengawasan tahapan pemilu itu tidak hanya terletak di pundak Bawaslu. Hal ini tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu Kota Banjar bahwa secara formal Bawaslu diberikan tugas serta kewenangan untuk mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu. Kan tetapi secara non formal, seluruh warga masyarakat ini harus ikut juga mengawasi jalannya serta pemilu. Sahabat-sahabat peserta SKPP Daring Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, yang kami banggakan, besar harapan dari kami bahwa sahabat-sahabat sekalian dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan semangat dan dinyatakan lulus juga mendapatkan sertifikat. Akan tetapi ya negara terutama yang telah mempunyai hak pilih untuk supaya mereka bisa tergerak untuk pengawasan pemilu. Dari tadi teknis daripada diskusi daring ini
selalu terkena darah dari jaringan. Kami juga mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Kami sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan dulu lab. Dimohon untuk bisa menampilkan wajahnya karena kita akan foto bersama. Bisa dimulai. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Cheese. Tahan, bisa diulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian sesi diskusi SKPP Daring Bawaslu Kota Banjar dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. 8 orang mengikut.